Di sini saya akan menjelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto nasional Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Konsep ini merujuk pada prinsip kesatuan yang menerima dan menghormati keberagaman budaya, agama, etnis, dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Keberagaman ini menjadikan pentingnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun dan memelihara keanekaragaman yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman, baik dalam aspek budaya maupun agama. Bhinneka Tunggal Ika merupakan juga penting agar komitmen terjaga kerukunan antara masyarakat yang ada di Indonesia. Konsep ini mencerminkan semangat toleransi, persatuan, yang ada perbedaan-perbedaan di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga mencerminkan sikap inklusif ekonomi yang ada di Indonesia. Negara ini telah mengambil sistem demokrasi yang baik tanpa mempertimbangkan perbedaan mereka. Oke, selanjutnya bagaimana cara kerja Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai benteng bangsa Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara padat penduduk di urutan keempat setelah Amerika Serikat, yang terdiri dari berbagai keberagaman sosial, agama, dan budaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia, baik berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Keberagaman tersebut menjadi tantangan dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk bingkai agar pendekatan bangsa Indonesia semakin erat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman di Indonesia itu dibutuhkan antar suku dan keberagaman lainnya budaya dan lainnya. Juga dapat dilakukan bekerja sama seperti kebersamaan, kesetaraan, dan saling menghormati yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai persatuan nasional bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya untuk apa Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal ini tuh sebagai pemersatu bangsa gitu, dari dulu sampai sekarang. Bhinneka Tunggal Ika ini juga bertujuan untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam semboyannya yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Awalnya istilah tersebut menunjukkan semangat toleransi keagamaan. Setelah diangkat menjadi semboyan bahasa Indonesia, kemudian dijadikan sebagai konsep yang lebih luas yang mengikuti suku, ras, dan budaya juga. Bhinneka Tunggal Ika adalah pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk, tetapi tetap menjunjung tinggi kesatuan bahasa Indonesia. Majemuk ini kayak berbeda-beda tapi tetap satu, mengakui kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika juga mencerminkan keseimbangan antara perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika juga merumuskan dengan tegas adanya keselarasan antara banyak hal, kayak misalnya hal yang satu dengan hal yang lain gitu, tapi tetap bersama, dan antara pluralisme dan monisme. Oke, selanjutnya problem Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya tuh ada banyak isu, tapi aku tuh mau mengkaji beberapa saja. Contoh pertama itu diskriminasi suku, bangsa, dan ras. Beberapa kelompok etnis masih mengalami diskriminasi, terutama mayoritas orang Papua gitu. Sering terjadi perlakuan yang berbeda, kayak misalnya mereka nggak mendapat keadilan. Yang kedua itu kesenjangan kayak ekonomi gitu, kayak ekonomi nggak merata. Wilayah yang lebih maju tuh kayak Jawa itu kan lebih maju, lebih akses lebih daripada yang daerah timur gitu.
Kayak misalnya seperti saya sendiri, saya kan pernah sekolah di timur, apalagi yang di pedalaman gitu di Papua Selatan, di dalam hutan coy, di tengah-tengah hutan. Dan di situ saya juga merasa ya bahwa di sana itu mengalami kesenjangan ekonomi gitu, kayak keterbatasan sekolah kan. Kayak misalkan sekolah-sekolah di sini tuh udah besar-besar ya. Nah, sekolahku itu kayak masih kecil, kayak gimana, bukan kecil gimana, tapi kayak kurang fasilitas lah gitu ya, kurang fasilitas. Jadi aku tuh kayak merasa dan sangat merasa gitu kan. Misalnya kalian tuh di sini udah banyak udah tingkat 10 misalnya. Nah, aku di sana tuh masih tingkat 4 gitu kan. Sedangkan misalnya jauh kan kaget kalau kalian di sana, dan aku bahkan dari sana ke sini tuh juga sangat kayak kok ini udah bisa semua, kalau aku belum apa-apa, aku masih tertinggal jauh gitu kan. Oke, selanjutnya problem Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya itu ada banyak isu-isu, cuman aku mau mengkaji beberapa saja. Contoh yang pertama, diskriminasi suku dan ras. Beberapa kelompok etnis masih mengalami diskriminasi, terutama etnis mayoritas seperti orang Papua. Krisisme dan perbedaan perlakuan sering terjadi isu di berbagai daerah di Indonesia. Kayak mereka tuh nggak dapat keadilan gitu. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Ketimpangan dalam akses ekonomi gitu, dan pembangunan masih terlihat, terutama wilayah barat sama wilayah timur itu jauh gitu kan. Kayak misalnya Pulau Jawa itu kan lebih maju daripada wilayah yang ada di timur Indonesia gitu kan. Apalagi ekonomi gitu. Aku kan pernah tinggal di timur Indonesia, tepatnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Nah, di sana itu kayak apa ya? Tahu nggak sih makanan? Nah, kasih contoh satu kayak misalnya makanan gacoan. Nah, gacoan itu kan kalau di pulau-pulau barat ya, pulau-pulau besar kayak Jawa gini kan udah ada dari tahun-tahun kemarin. Nah, sedangkan di sana di Papua, terutama di Kabupaten Merauke, di Merauke aja sih kayaknya nggak ada. Kalau di Papua yang bagian Jayapura itu udah ada, tapi aku juga kurang tahu soal itu. Di Merauke itu sampai saat ini itu nggak ada. Bahkan seperti toko-toko umum kayak Indomaret itu nggak ada, Alfamart itu nggak ada. Juga misalkan kayak ketinggalan gitu ya, ketinggalan. Kemudian yang nomor 3 yaitu intoleransi agama dan keyakinan. Meski Indonesia adalah negara dengan negara agama dan kepercayaan, intoleransi terhadap keyakinan lain masih terjadi. Konflik berbasis agama, diskriminasi, serta penolakan terhadap mayoritas agama sering menjadi sumber terjadinya perpecahan. Kayak misalkan desakan Ustaz itu dalam tanda kutip fanatik gitu ya, fanatik sama agama sendiri, ngaku-ngaku kalau agamanya itu paling benar gitu kan, paling benar. Apa ya namanya, agamaku tuh paling benar gitu, agamamu tuh salah kayak gitu kan, biasanya ada yang kayak gitu. Juga terkadang juga kalau orang terlalu mendalami agama banget itu kayak fanatik sih. Oke, yang nomor 4 yaitu diskriminasi etnis dan sosial. Meskipun Bhinneka Tunggal Ika menerapkan keberagaman, tapi kayak perlakuan di Indonesia yang berbeda tuh masih terjadi, kayak rasisme gitu kan, apalagi terhadap orang Papua. Kayak misalkan
orang Papua itu kayak merantau ke Pulau Jawa gitu kan. Pas itu kayak ada yang sedikit nggak bully sih sebenarnya, cuman kayak oh ini dari Papua kayak gitu, tapi nggak semua kayak gitu, cuman ada beberapa ya, karena sebenarnya juga itu nggak boleh, bukan sebenarnya juga tapi emang nggak boleh ya. Kayak kita tuh nggak boleh membeda-bedakan, karena kan kita juga sama-sama manusia, kita juga dalam satu bangsa, jadi kita harus saling menghormati, saling apa ya, toleransi gitu, meskipun kita beda agama, beda ras, suku, bangsa. Oke, akhirnya yang terakhir yaitu kritik. Salah satu kritik yang sering diajukan terhadap implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia adalah ketidakseimbangan dalam penegakan nilai-nilai keberagaman dan toleransi di berbagai wilayah. Walaupun semboyan ini mencerminkan idealisme tentang persatuan keberagaman, dalam kenyataannya berbagai tantangan tetap ada, seperti diskriminasi terhadap kelompok mayoritas, intoleransi, kesenjangan sosial. Masalah terbesar yang kerap muncul adalah lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan intoleransi dan berbasis identitas. Contoh yang sering dikritik adalah diskriminasi komunitas agama atau etnis mayoritas, yang dimana pemerintah sering dianggap melanggar hak-hak mereka. Selain itu, dalam dunia pendidikan, pengajaran seringkali kayak memberikan pemahaman gitu loh, kurang menghargai perbedaan. Ada juga kritik bahwa pemerintah terlalu berfokus pada kesatuan nasional, tapi kurang memperhatikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak budaya serta adat di setiap kelompok etnis masyarakat di Indonesia, karena terlalu sentralistik sampai mengabaikan dinamika yang lebih kompleks, seperti konflik horizontal antara etnis tertentu di wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, ketimpangan ekonomi di berbagai daerah itu kayak dimana pembangunan lebih banyak di pusat Jawa ketimbang di daerah-daerah lainnya gitu. Kayak yang lain tergeserkan. Oke, segitu saja karena saya sudah pusing, sangat-sangat pusing. Karena saya ini sudah pusing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.